Sebetulnya kalau kita lihat pembiayaan yang terbesar saat ini itu di jantung, kanker ya untuk kemoterapi dan hemodialisis Pak, cuci darah. Cuci darah ini semakin banyak dan karena dia frekuensinya tinggi ya Pak, bisa seminggu kan bisa 2-3 kali. Jadi memang ini top 3-nya adalah itu Pak, yang paling besar. Jantung juga sangat besar karena biayanya memang Pak, dari satu kali tindakan itu sangat besar. Sementara misalnya dia harus pasang ring dan sebagainya mungkin akan ada beberapa kali. Kemoterapi juga karena selain obat-obatnya mahal juga dia biasanya frekuensinya minimal 10 kali gitu ya. Jadi 10 kali ya. Jadi ini tiga terbesar Pak. Capai cita-cita, jenjanglah kehidupan negara, alamat tercipta, amalkan watak satria, hati dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 67 tahun Universitas Diponegoro. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni Fakultas Kedokteran Undip, yaitu Dr. Lili Kresnowati. Beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Baik, mungkin dokter bisa mulai dengan cerita ketika kuliah di Fakultas Kedokteran Undip, kemudian mungkin ada proses pendidikan spesialis, kemudian bekerja, saya lihat menjadi dosen, memimpin beberapa perusahaan, dan akhirnya dipercaya menjadi salah seorang direktur di BPJS, khususnya yang membidangi jaminan pelayanan kesehatan. Silakan, Dok. Terima kasih izin Pak menyampaikan. Jadi saya adalah masuk ke Fakultas Kedokteran Undip itu tahun 88. Di sana pengalaman yang berkesan sebetulnya banyak ya Pak ya, tapi ada beberapa hal yang saya lihat ini menjadi satu apa ya, mungkin kelebihannya FK Undip itu adalah di kedokteran komunitasnya Pak. Jadi di Undip ini kita belajar dulu itu kami di Salaman dan Melongo itu bagaimana memanage puskesmas gitu ya, bagaimana melakukan kegiatan untuk tidak hanya melayani pasien secara personal ya, tapi juga berbasis masyarakat, melakukan upaya pemberdayaan masyarakat, survei langsung ke komunitas. Jadi termasuk juga kami belajar mengolah data-data yang cukup besar, kemudian melakukan penarikan kesimpulan dan sebagainya. Jadi ini membentuk kerangka pikir ya Pak ya, kerangka pikir yang lebih komprehensif dan juga apa ya strategis gitu ya untuk bisa misalnya menganalisis situasi lingkungan dan sebagainya. Itu satu hal yang menurut saya menarik karena tidak semua fakultas kedokteran pada saat itu ya Pak ya, karena saya juga aktif di apa namanya perhimpunan seperti ISMKI, kemudian juga AMSA ya yang tingkatnya ASEAN itu kita belajar bahwa public health itu ternyata sangat sangat penting gitu ya untuk dokter tidak hanya melayani pasien di rumah sakit. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya saya nggak tahu apakah sekarang ini masih berlangsung atau tidak, tapi kebiasaan belajar lapangan dulu di kami sangat sangat baik ya Pak. Misalnya kita
ada semacam kemah bakti atau apa sih dulu istilahnya yang atau pengabdian masyarakat yang semacam itu di mana kita belajar misalnya nyuntik itu kan nggak mungkin dilakukan di klinik ya, tapi belajar itu ada belajar sunatan dan sebagainya itu tindakan-tindakan emergensi itu malah bisa dilakukan di masyarakat. Jadi kalau pendidikan hanya berbasis rumah sakit itu memang menurut saya apalagi yang sekarang itu sangat kompetitif ya Pak. Semua belajarnya di rumah sakit. Nanti ada bidan, ada dokter sehingga kadang-kadang kalau kasus nggak terlalu banyak ini akan menjadi kendala untuk menjadi skill, mencari skill buat mahasiswa kedokteran. Ini yang sekarang sangat sulit saya lihat karena tidak pernah pegang langsung pasien gitu. Jadi mungkin banyak kegiatan di lapangan atau di daerah malahan itu akan sangat membantu untuk apa namanya mendapatkan skill-skill yang memang harusnya ada ya keterampilan khusus sebagai dokter. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat di Kemudian berlanjut saya setelah lulus saya PTT-nya di Kabupaten Demak kebetulan. Jadi ada dua puskesmas. Saya pindah pertama kali Puskesmas Gajah itu juga dengan rawat inap. Nah, saya beruntung juga karena waktu itu dokter kepala puskesmasnya itu agak sibuk dengan kegiatannya sehingga saya punya kesempatan untuk pegang langsung pasien gitu, baik di poliklinik maupun di rawat inap. Dan ini juga merupakan skill yang menurut saya sekarang banyak puskesmas yang tidak ada rawat inapnya gitu, terutama di perkotaan. Padahal ini adalah skill penting juga untuk bisa pegang pasien secara langsung sebelum dia nanti mungkin ambil spesialis atau apa. Yang kedua itu Puskesmas Mijen juga dengan rawat inap. Di saya cukup beruntung mendapatkan skill di sana termasuk skill-skill seperti persalinan sungsang dan juga amputasi gitu ya itu yang tidak mungkin saya dapatkan di rumah sakit atau pada waktu pendidikan. Jadi itu memang menempa kita untuk bisa menjadi dokter yang benar-benar skillful ya gitu. Dan juga kalau di puskesmas itu ilmu kesehatan masyarakatnya bisa kita terapkan Pak, gitu melihat analisis itu setelah di puskesmas. Kemudian berlanjut kebetulan saya lanjutannya adalah menjadi dosen Pak dan juga dokter poliklinik. Nah itu sekaligus saya kebetulan masuk Universitas Dian Nuswantoro dulu itu menjadi kepala poliklinik dan juga menjadi apa namanya dosen gitu di ilmu rekam medis di jurusan rekam medis. Dua-duanya penting bagi perjalanan karir saya selanjutnya ternyata. Jadi waktu sebagai dokter poliklinik ini saya dapat ilmu lagi baru yang tidak bisa kita temukan di puskesmas yaitu sebagai dokter perusahaan. Kebetulan selain polikliniknya Udinus saya juga kerja di Yakes Telkom dan kemudian pernah di polikliniknya PLN gitu ya. Di situ kita menangani sebagai dokter perusahaan, dokter kantor mengenali yang namanya penyakit akibat kerja, kecelakaan kerja dan sebagainya. Dan itu perspektifnya agak berbeda dengan penyakit berbasis komunitas. Kemudian juga karena sebagai kebetulan waktu itu oleh Pak Rektor juga menjadi dokter keluarga eh, di Udinus itu juga kita melihat kalau dokter keluarga lain lagi perspektifnya. Jadi ini memperkaya saya sebetulnya dari sebagai dokter keluarga harus memperhitungkan faktor-faktor mungkin keturunan, kebiasaan, perilaku itu kan bisa menyebabkan penyakit di dalam keluarga. Kemudian kalau di perusahaan ada bagaimana mengidentifikasi penyakit akibat kerja, kemudian kecelakaan kerja. Jadi ini memperkaya. Kemudian dosen di rekam medis ini juga suatu hal yang penting untuk karir saya yang sekarang ini. Jadi saya kebetulan mengajarnya adalah coding, klasifikasi penyakit, dan ilmu case mix, case management. Nah, ternyata saat ini itulah yang kita terapkan di BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi perjalanan karir saya seperti itu. Kemudian tahun 2015, oh ya saya juga mendirikan klinik milik saya sendiri atau milik keluarga kami, Pak karena harus menempati. Jadi kebetulan rumah keluarga kosong, jadi harus dimanfaatkan. Kami membentuk klinik yang makanya Bapak tadi sampaikan PT Bati Putra Satmoko itu kami membuat klinik di rumah. Itu juga suatu tantangan tersendiri Pak, karena saya waktu itu sempat resign dari Udinus sebagai pejabat struktural, tapi saya masih di polikliniknya karena saya ingin full mengurus klinik. Ternyata dari
pegawai terus menjadi pengusaha. Walaupun klinik ya skala kecil itu suatu hal yang luar biasa, Pak. Bagaimana menghidupi karyawan dan sebagainya itu skill yang saya juga nggak pernah dapat karena selamanya menjadi pegawai. Tapi itu satu titik balik yang sangat baik. Walaupun harus turun ke titik terendah karena kita nggak dapat penghasilan, tapi harus membayar pegawai itu suatu hal yang bagus. Tapi kemudian saya bisa survive di sana karena klinik saya bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sampai saat ini. Nah, dari situ kemudian tahun 2015 saya mendirikan yang namanya Center of Coding Excellence. Dari itu tadi Pak, pengalaman mengajar coding klasifikasi. Kebetulan tahun 2014 BPJS Kesehatan ini menerapkan sistem pembayarannya itu menggunakan inasi bijis. Jadi ada klasifikasi. Nah, disitulah ilmu saya benar-benar terpakai bahwa kalau kita tidak tepat menetapkan coding penyakit, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan rumah sakit tidak dibayar dengan sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan kalau kita main-mainkan codingnya, kita dianggap markup coding dan itu dianggap potensi fraud. Jadi ya pilihannya antara itu. Maka penetapan coding ini harus tepat. Capai cita-cita, junjunglah tinggi negara, alma mater kita, amalkan watak satria, latihan dari. Jadi saya membentuk lembaga pelatihan dan juga konsultan rumah sakit di tahun 2015 setelah saya benar-benar resign dari Udinus. Jadi saya hanya mengajar lepas sebagai dosen tidak tetap di Poltekkes Kemenkes. Nah, di situ dengan pengalaman kerja saya sangat Pak, banyak sekali yang mengundang baik dari rumah sakit, BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan. Jadi disitulah saya memperdalam ilmu tentang case mix management dan juga coding klasifikasi. Sampai akhirnya tahun 2020 itu eh, dibuka seleksi rekrutmen untuk direksi BPJS Kesehatan. Saya masuk dengan pengalaman menjadi konsultan dan pelatih untuk BPJS Kesehatan maupun untuk rumah sakit. Jadi memang ilmu itu Pak yang menjadi dasar pada waktu saya seleksi itu konon ya menurut panitia penyelenggaranya itulah salah satu kekuatan saya untuk bisa terpilih menjadi Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan. Nah, saat ini di BPJS Kesehatan, di Jaminan Pelayanan Kesehatan, saya menangani kontrak kerjasama dengan seluruh rumah sakit dan juga klinik dan puskesmas di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua saya juga harus mengelola klaim, pembayaran klaim dan mengawasi atau mengevaluasi melakukan monef kepada performance dari seluruh fases. Jadi itu yang kira-kira perjalanan hidup saya. Ya, baik, Dok. Ya. Sebelum kita lanjutkan, saya tertarik pada apa ya, fokus Fakultas Kedokteran Undip yang public health tadi ya. Iya, Pak. Pak Dekan menyebutnya apa ya, medicine, Community medicine atau community medicine ya. iya betul, Pak. Nah, itu kan yang sekarang persis dengan apa yang menjadi misi Kementerian Kesehatan, dan Betul. mungkin juga BPJS orientasinya ke situ. Jadi pencegahan itu lebih baik karena biaya terlalu besar kalau sudah mengobati. Apa pendapat Betul. dokter? Betul, Pak. Nah, ini juga satu hal yang perlu saya ingatkan, Pak. Di dalam sistem kesehatan nasional, yang namanya kita memiliki namanya UKM dan UKP, unit kesehatan berbasis komunitas dan atau berbasis masyarakat dan unit kesehatan berbasis perorangan atau individu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat UKM ini adalah ranahnya Kementerian Kesehatan, Pak. Jadi sesuatu yang sifatnya massal gitu. Misalnya screening kesehatan itu kalau dilakukan di masyarakat luas gitu, itu sebetulnya adalah tugasnya Kementerian Kesehatan. Jadi gambaran besarnya transformasi kesehatan itu yang melibatkan seluruh komponen masyarakat itu ada di Kementerian Kesehatan. Sementara asuransi sosial di bidang kesehatan seperti BPJS Kesehatan ini menanganinya UKP, unit kesehatan perorangan, di mana kalau seseorang atau peserta dari asuransi ini sakit, dia akan datang ke fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Nah, inilah
mulainya pelayanan UKP tadi. Jadi orang yang memang mendatangi layanan kesehatan. Kadang kan UKM adalah menemukan apa saja yang terjadi, penyakit-penyakit yang terjadi di masyarakat. Jadi ini dua kegiatan yang sebetulnya berbeda tetapi saling melengkapi, Pak. Jadi mungkin ada orang yang tidak terkena screening di masyarakat, tapi dia datang ke Vaskes, maka ini ditangkap oleh BPJS Kesehatan. Atau bisa juga screeningnya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, begitu dia terdeteksi ada satu penyakit, dia silahkan berobat ke Vaskes dan ini selama dia menjadi peserta JKN, dia di Vaskes ini adalah menjadi tanggung jawabnya BPJS Kesehatan. Jadi itulah sinergi antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Kebetulan BPJS Kesehatan ini kan bukan lembaga di bawah Kementerian Kesehatan ya Pak. Kami berada langsung di bawah Presiden, sehingga BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan ini benar-benar menjadi mitra strategis untuk saling melengkapi di bidang kesehatan gitu Pak. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat diponegor. Pendapat saya memang sangat bagus ya kalau di kedokteran itu sudah diajarkan karena kita mindsetnya memang kadang-kadang tidak boleh melihat penyakit itu hanya secara individual gitu karena pengaruh lingkungan itu kan sangat penting. Kalau dia di vaskes memang kadang-kadang dokter di vaskes apalagi dokter spesialis ya Pak. Kalau udah spesialis itu terus dia jadi kan mindsetnya terkotak ya Pak, karena spesialistik itu dia ilmunya hanya khusus dan spesifik, tapi mendalam. Nah beda dengan kita kalau di komunitas itu harusnya ilmunya lebih broad spektrum lagi, harus melihat dari berbagai aspek. Jadi sebetulnya sejalan dengan BPJS Kesehatan juga Pak, kami itu kan menetapkan namanya managed care. Kalau di eh, pelayanan kesehatan primer, dia harusnya manage care ini tadi. Jadi melihat manusia itu juga dengan lingkungannya dan sebagainya. Sehingga dokter umum di Vaskes itu harusnya pendekatannya lebih lebih universal gitu. Kalau ada pasiennya sakit, dia harus memperhitungkan faktor perilaku, lingkungan, keluarga dan sebagainya. Nah, nanti setelah jelas ini penyakitnya apa, untuk spesifikasinya layanan penyakit pada orang ini barulah dikirim ke dokter spesialis, Pak, yang memang khusus untuk mendalami penyakit tersebut. Jadi sebetulnya ini sangat sinergis sekali, Pak. Dan itu penting sebagai dokter umum, membekali dokter umum, khususnya yang di FKTP, karena kami BPJS Kesehatan tuh bekerja sama dengan 23.700 FKTP di seluruh Indonesia. Nah, kami berharap sebetulnya proses pencegahan promotif preventif itu dimulai dari layanan kesehatan primer ini. Kalau dokternya dibekali dengan kemampuan tadi community medicine yang sangat baik, maka dia akan mampu menghandle itu sehingga layanan ke rumah sakit akan semakin selektif istilahnya Pak. Jadi pembiayaan kita bisa cost efisien untuk efektif untuk itu. Gitu Pak. Baik. Oke. Dok, saya mengamati BPJS ya. Hmm. Perkembangannya terakhir menurut saya dari apa pengamatan publik cukup baik, cukup berkembang Ya, karena dulu itu kan lebih banyak apa ya kontroversinya gitu ya, iya, keluhan defisit, subsidi apa sampai DPR ikut sibuk dan iya. sebagainya itu. Tapi kan kemudian sekarang sudah nggak terdengar lagi. Nah, pertanyaan saya sekarang sudah berapa eh, besar masyarakat yang bisa dilayani dengan BPJS ini dan targetnya masih berapa yang ingin dicapai? Oke Pak. Jadi untuk jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sampai dengan Februari 2024 ini sekitar 267, sekian juta Pak. Dari 279 ya kalau data Dukcapil. Jadi sekitar 96% lah Pak. 96% koma sekian. Dan kalau melihat RPJMN yang dibuat oleh Pak Presiden itu diharapkan tahun 2024 ini mencapai 98% Pak sebetulnya. Tetapi memang untuk mencapai ke sana kita cukup apa namanya cukup banyak masalahnya Pak. Pertama dari banyaknya penonaktifan PBI ya karena PBI ini juga bermasalah. Jadi
yang tadinya kita sudah cukup tinggi PBI-nya sekarang banyak yang dinonaktifkan. Nah, ini akan menurunkan kepesertaan. Kemudian yang kedua, mungkin dampak dari COVID kemarin, Pak, masih banyak pemberi usaha yang belum pulih ya, apa namanya, usahanya, sehingga banyak peserta yang mengalami PHK dan sebagainya, sehingga statusnya menjadi nonaktif. Tetapi saya cukup optimisnya adalah kenaikan dari Pemda, Pak. Pemda yang mengalami UHC itu dulu hanya di berapa? 20 provinsi kalau saya nggak salah sebelum kami masuk, dan sekarang sudah sampai 30 provinsi ya, dan 419 kabupaten kota itu sudah UHC. Jadi sebetulnya keuntungannya UHC ini, Pak, kalau ada masyarakatnya yang belum aktif atau tidak memiliki kepesertaan, kalau Pemdanya sudah UHC, dia bisa langsung didaftarkan mendapat bantuan iuran dari Pemda. Nah, sehingga kami juga berharap dengan semakin banyaknya Pemda yang UHC ini, maka kalau ada rakyatnya atau penduduknya yang tidak memiliki kepesertaan, ini bisa langsung diaktifkan oleh pemerintah daerah gitu, Pak. Jadi itu, tapi memang harapannya kalau targetnya ya 98% sesuai dengan RPJMN itu, Pak. Demikian. Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat Baik, eh, saya ada pertanyaan ini. Kalau sudah 98% itu berarti yang tersisa siapa, Bu? Itu berarti Iya. asuransi apa swasta itu sudah tidak Ya, tidak banyak lagi pasarnya itu. betul, Pak. Jadi kalau udah 98%, kalau menurut kami, Pak, di Indonesia ini kan sangat luas ya, Pak. Di daerah-daerah perifer itu kita masih menjumpai adanya penduduk yang tidak punya NIK, semacam itu, Pak ya. Atau penduduk yang sudah punya NIK tapi dia tempatnya sangat jauh sehingga tidak bisa mengakses. Nah, ini kami pun kesulitan untuk merekrut pasien-pasien yang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada, Pak, mungkin menurut kami ada orang-orang yang juga tadi tidak tertarik dengan menjadi peserta JKN karena barangkali mereka punya jaminan insurance yang jauh lebih baik barangkali ya, Pak ya. Jadi ini menolak menjadi peserta itu. Itu sih kelihatannya dari dua itu, atau mungkin ada pekerja sektor informal, Pak. Ini kan kadang-kadang datanya kita sulit mendapatkan ya. Sebetulnya dia sudah tercover atau belum gitu. Dan yang keempat adalah peserta yang mungkin dia nomaden, Pak ya. Jadi dia tercatatnya di apa, misal dia sebagai penduduk di kota A, tapi dia sebetulnya posisinya di kota B, sehingga di kota A juga kita tidak bisa menemukan orang ini gitu. Itu kemungkinan itu, Pak, yang tersisa. Nah, kemudian juga yang menarik, apakah ini juga apa ya dipantau oleh BPJS? Banyak orang-orang yang sebenarnya tergolong mampu, tapi karena melihat fasilitas BPJS itu lebih apa ya lebih murah dan cukup baik, mereka menggunakan BPJS. Iya, sebetulnya kita banyak, Pak, yang sudah sekarang ini ada beberapa, bahkan orang asing itu juga sekarang seneng, Pak, masuk BPJS Kesehatan karena sebetulnya salah satu keunggulannya BPJS Kesehatan dibanding asuransi komersial adalah dari manfaat yang dijamin, Pak. Manfaat yang dijamin BPJS Kesehatan ini sangat luas ya, Pak. Bahkan kita juga menjamin misalnya sampai transplantasi organ, kemudian kayak apa, jantung ya, cath lab, operasi jantung terbuka, kemudian cuci darah yang harus berkali-kali dan sebagainya. Ini semuanya masuk manfaat JKN. Di mana kalau dia di asuransi komersial ini pasti preminya mahal atau ada limitasi pasti gitu ya. Nah, di BPJS Kesehatan itu hampir semua asalkan atas indikasi medis ya, bukan atas permintaan pasien, ini kita jamin. Jadi sebetulnya itu yang menyebabkan banyak orang yang sebetulnya dia notabene mampu, tapi dia ya merasa cukup nyaman, Pak, karena sekarang terutama tahun 2023 itu kami melakukan transformasi mutu layanan JKN. Ya, kita memastikan, Pak, bahwa layanan JKN ini tidak subordinat gitu ya dibanding layanan yang lain, karena kami membayarkannya juga, artinya buat rumah sakit, apa, BPJS Kesehatan ini menjadi satu
garansi gitu Pak, karena pasiennya tidak mungkin tidak membayar, pasti akan terbayar gitu ya. Dan kami sekarang membayarnya tepat waktu Pak, jadi kita membayarkan secara tepat waktu, kemudian bahkan memberi uang muka layanan. Jadi rumah sakit mendapat cash flow yang cukup untuk bisa memastikan bahwa kualitasnya baik. Kami juga menerapkan digitalisasi layanan untuk kemudahan Pak, jadi orang nggak harus bawa-bawa fotokopi macam-macam. Kalau bahkan surat rujukan itu sudah secara online sampai di rumah sakit, mereka mungkin cukup fingerprint aja untuk memastikan eligibility-nya gitu dan sudah bisa. Kemudian antrian bisa dari rumah Pak pakai antrian online. Jadi tidak terjadi penumpukan. Kami memastikan tidak terjadi penumpukan. Kemudian kami masih mengawasi juga rumah sakit, performance rumah sakit itu kami awasi betul. Misalnya waktu lama tunggunya, kemudian kalau ada komplain komplain handlingnya, berapa lama SLA-nya, itu adalah hal-hal yang kami monitor. Termasuk kami melakukan customer visit untuk bisa memastikan bahwa ada keluhan apa di pasien yang perlu kira-kira diimprove di layanan kesehatan. Nah, semua ini berujung pada mutu layanan yang semakin baik, Pak. Kami melihat CSI-nya, Customer Satisfaction Index, kami naik cukup signifikan, Pak. Dari dulu itu cuma 88 atau berapa, sekarang sudah 90 lebih, Pak, itu. Jadi kami merasa memang ada perubahan yang cukup signifikan di dalam mutu layanan JKN. Di tanah pusaka Ibu Indonesia, berjalan Pancasila, membangun dunia, junjunglah tinggi Diponegoro. Iya, dengan angka kepesertaan yang begitu tinggi, itu kan hampir semua rumah sakit Iya, menjadi peserta dan rata-rata bisa sampai 80-90% menggunakan iya betul. BPJS. Nah, dulu kan sering terjadi konflik antara manajemen rumah sakit dengan BPJS tentang fraud, tentang jenis-jenis yang kemudian dibatasi. Itu sekarang seperti apa? Oh iya Pak, kalau kita sih nggak bilang konflik sih ya, mungkin ada dinamika ya. Tapi prinsipnya begini Pak, karena kami asuransi, tentu kita ingin memastikan layanan yang harus dibayar adalah layanan yang sesuai dengan standar pelayanan misalnya ya. Kemudian yang kedua, memastikan juga dia cost efektif dan tidak terjadi overutilisasi yang tidak perlu atau unnecessary treatment yang sebetulnya tidak perlu dilakukan gitu ya. Nah, ini yang tetap masih kami awasi, Pak. Dan kami juga memang harus concern dengan yang namanya fraud, Pak. Karena ini kan uang masyarakat. Kami mengumpulkan dana masyarakat untuk dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan. Memang ini bukan dana pemerintah secara langsung, Pak. Kami tidak mendapat dana dari pemerintah, hanya pemerintah sebagai pemberi kerja atau pemerintah sebagai penjamin tadi, pemberi bantuan iuran, membayarkan iuran atas nama masyarakat kepada kami. Nah, kami melakukan pooling fund-nya ini. Di pooling, kemudian harus kita kembalikan lagi. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya dinamikanya dengan rumah sakit adalah itu tadi, Pak. Mungkin hal-hal yang menurut rumah sakit ini ya saya tidak ingin mendiskreditkan siapapun, tapi prinsipnya rumah sakit ini kan juga unit usaha ya, Pak. Kalau unit usaha ini kan kadang-kadang ada masalahnya profit taking dan sebagainya. Nah, kami berharap bahwa profit taking yang dilakukan oleh Vaskes kami itu ya tetap dalam koridor kepantasannya. Jadi artinya misalnya ada rumah sakit melakukan markup tadi saya bilang markup data atau coding atau bahkan melakukan yang namanya phantom billing. Jadi pasiennya nggak ada tapi ditagihkan Pak gitu. Nah itu hal-hal semacam itu tentu menjadi concern karena KPK dan jadi kami punya namanya tim PKJKN Pak di tingkat pusat itu diketuai oleh Ibu Irjen di Kementerian Kesehatan dan anggotanya ada KPK dan juga BPJS Kesehatan. Nah, di sini kita ingin memastikan bahwa dana masyarakat ini dan sebagian dana pemerintah yang dibayarkan sebagai iuran itu dapat dipertanggungjawabkan apa namanya pembelanjaannya, Pak. Nah, itu yang biasanya kami dengan pihak rumah sakit itu ya dinamikanya adalah memastikan ini sudah benar, layak, sesuai ketentuan atau tidak. Hal-hal yang tidak bisa atau tidak sesuai dengan ketentuannya itu tidak bisa kami jamin. Biasanya begitu sih, Pak. Dan BPJS Kesehatan ini sangat fully regulated, Pak. Karena kita juga ada beberapa aturan yang mengikat mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan gitu ya,
Perpres dan seterusnya. Jadi dan kami diawasi oleh 5 lembaga audit. Jadi ada auditornya itu BPK, BPKP, OJK, kemudian ada KAP dan juga kami punya satuan pengawas internal juga. Jadi ini semua melakukan audit terhadap pembelanjaan BPJS Kesehatan. Oleh karenanya memang kadang kami sangat ketat mengawasi hal itu, Pak. Dan itu yang sering mungkin menjadi dinamika antara BPJS Kesehatan dengan Vaskes lah ya, Pak. Dan masih berlanjut sih, Pak. Cuma menurut saya saat ini mungkin agak lebih smoothnya adalah karena kami tidak dalam keadaan defisit, Pak. Alhamdulillah dalam keadaan defisit sehingga cash flow tadi lancar, Pak. Nah, sehingga dengan cash flow lancar ini tentu in return kami mengharapkan kualitas layanan harus lebih baik ya, karena kami menjamin pembayarannya lebih lancar. Begitu Pak. Kalau itu memang apa benar ya, artinya kalau dulu kan sampai rumah sakit harus cari-cari pinjaman karena Iya betul Pak. pembayaran klaim dari BPJS terlambat ya. Iya betul. Sekarang kan sudah tidak terdengar lagi. Nah, saya pertanyaan selanjutnya tadi jenis-jenis eh, apa yang eh, penyakit atau apa yang dibiayai oleh BPJS yang paling banyak. Iya, yang paling Yang banyak ya sering Pak. kita dengar itu kan seperti apa masing-masing jenis itu Mm-mm. ada apa biaya borongannya. Menurut saya nanti Hmm. kalau nggak benar dijelaskan. Ya, Artinya ya, ya. kadang-kadang juga mereka berusaha ngatur-ngatur supaya tidak banyak yang keluar gitu. Seperti Iya, apa ini, Dok? iya Pak. Jadi kalau penyakit terbanyak saat ini eh, sebetulnya kalau kita lihat pembiayaan yang terbesar saat ini itu di jantung, kanker ya untuk kemoterapi dan hemodialisis Pak, cuci darah. Cuci darah ini semakin banyak dan karena dia frekuensinya tinggi ya Pak, bisa seminggu kan bisa 2 3 kali. Jadi memang ini top 3-nya adalah itu Pak, yang paling besar. Jantung juga sangat besar karena biayanya memang Pak dari 1 kali tindakan itu sangat besar. Sementara misalnya dia harus pasang ring dan sebagainya mungkin akan ada beberapa kali. Kemoterapi juga karena selain obat-obatnya mahal juga dia biasanya frekuensinya minimal 10 kali gitu ya. Jadi 10 kali ya. Jadi ini 3 terbesar Pak. Terus yang disebut pekerjaan borongan jadi begini Pak, itu tadi yang saya sampaikan yang namanya inasi bijis. Jadi inasi bijis itu kita membayarnya memang secara paket, baik itu yang mencakup ya mulai dari akomodasinya, kemudian juga obat-obatan, konsultasi dan sebagainya lah. Jadi mulai dari tenaganya, SDM-nya sampai dengan semua kelengkapannya. Nah, sebetulnya memang betul bahwa rumah sakit itu harus mampu memanage ini Pak pengelolaan karena kalau kita bayarkan tidak lagi per item gitu, tetapi langsung bayar borongan. Biasanya ini yang menetapkan tarif kan Kementerian Kesehatan Pak. Nah, mereka biasanya menggunakan data-data histori juga Pak. Jadi dari seluruh spendingnya rumah sakit itu berapa banyak proporsi untuk penyakit A, B, C dan seterusnya. Jadi memang sudah dilihat berdasarkan data-data yang lalu. Kemudian nanti dihitung lagi nilai apa namanya pertumbuhannya berapa dan kemudian berapa tarif yang sesuai. Jadi memang seperti itu Pak, makanya rumah sakit harus bisa mengelola pembiayaan ini dengan lebih tepat gitu, pengalokasian resource-nya, termasuk hal-hal yang menjadi apa tadi ya, pemborosan yang sebetulnya tidak perlu Pak. Jadi saya contoh misalnya begini. Kenapa kita perlu menggunakan pembiayaan paket ini, Pak? Ini sejarahnya dimulai dari Amerika, Pak. Jadi tahun 83 itu mulailah dibentuk case mix ini atau case based groups ini ya. Karena begini, Pak, kalau kita item per item, contoh yang paling mudah ya, Pak, misalnya pasien lama dirawat lah ya. Kalau dulu kan lama dirawat berapapun lamanya dirawat, apakah pasien lekas sembuh atau tidak, mungkin buat Vaskes nggak ada masalah. Karena lama pun dia di sana, dia dibayar per harinya kan, Pak ya. Ya. Tidak segera sembuh pun nggak apa-apa kan gitu ya, Pak. Nah, kalau paket ini kan kita harus memastikan dia cost efektif dan cost efisien. Jadi
misalnya zaman dulu ini Kak, saya kasih contoh dan ini masih saya temukan pada waktu saya menjadi konsultan rumah sakit, Pak. Misalnya gini, pasien dimasukkan dirawat inapkan hari Senin. Dokternya bilang rencana kita operasi hari Selasa ya, udah Senin periksa dulu lab macam-macam misalnya gitu. Ternyata Selasa dia ada seminar gitu, Pak. Oh yaudah kalau gitu jangan Selasa deh, kita undur undur aja deh Rebu atau Kamis gitu. Nah, pengunduran ini kalau dulu Pak nggak ada masalah karena diundur berapa hari pun kan pasien tetap bayar gitu ya. Jadi artinya tidak ada kerugian buat rumah sakit. Nah, sementara pengunduran ini kan sesuatu yang sebetulnya loh, kalau memang mau dioperasi Kamis, kenapa dia dimasukin Selasa kan gitu ya. Itu akan menambah hari rawat. Nah, susahnya kalau di Kamis nanti, Pak, karena dia udah cukup jauh dari Selasa tadi, dari Senin tadi, ya udah sebelum Kamis kita periksa lab lagi gitu ya. Eh, Operasi kan ini pemeriksaan lab yang 2 kali, Pak, redundance ya. Nah, makanya di dalam di BPJS Kesehatan itu, sorry, di Inasi Bijis nih yang Kementerian Kesehatan tetapkan, ya kita lihat average loss-nya. Kalau penyakit ini segera dioperasi dan seterusnya, berapa hari sih? Rata-rata harusnya 5 hari selesai nih. Kalau dia lebih dari 5 hari, bisa jadi karena tadi dia, oh nanti dulu, ini dulu apa gitu. Dia terlambat menemukan. Nah, ini Wahai mahasiswa, harapan nusa bangsa, semangat dibuat. jadi Amerika memang melihatnya gitu, Pak. Jadi dia merasa misalnya nih ada pasien kok ada sakitnya tifoid sama-sama, kenapa ada yang dirawat cuma 5 hari, ada yang sampai 7 hari, apa yang masalah di sini gitu kan, Pak? Nah sehingga mereka terus membuat ya udah kita tetapkan aja. Untuk apa? Supaya rumah sakit ini benar-benar memastikan kualitas layanannya. Kalau 5 hari harusnya secara standar rata-rata 5 hari harus sembuh, ya harus diupayakan 5 hari sembuh, jangan sampai 7 hari hanya karena tadi penundaan pemeriksaan atau apa ya Pak. Nah, jadi memang harus direncanakan, maka standar layanan atau PNPK itu menjadi pegangan penting buat rumah sakit memastikan bahwa pasiennya ditangani secara sesuai prosedur dan sebagainya. Tapi memang tidak mudah ya Pak, karena kita sudah terbiasa pola yang fee for service yang dulu, kemudian kita harus shifting ke sini tanpa pemahaman, komitmen yang baik dari seluruh stakeholder di dalam rumah sakit. Menurut saya ini memang satu PR besar. Dan itu saya alami pada saat menjadi konsultan rumah sakit sebelum masuk BPJS ini Pak. Jadi konsultan rumah sakit itu membuat budaya berubah untuk semuanya fokus pasien itu bagaimana caranya lekas sembuh, cost efektif, cost efisien. Obat-obat yang tidak perlu atau pemeriksaan-pemeriksaan lab yang tidak perlu ya jangan dilakukan gitu loh. Kalau dulu kan dilakukan untuk mendapatkan revenue Pak, karena misalnya ini sakitnya DM tapi kita periksa aja yang macam-macam. Ini revenue buat rumah sakit. Nah, kalau kami di sini memang BPJS Kesehatan kan mewakili konsumen Pak. Ya kami nggak mau dong bayarnya berlebihan gitu. Ya kita pastikan kalau memang pemeriksaan ini wajib masuk dalam standar itu kita hitung. Tapi pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak standar kita nggak bisa approve, Pak. Nah itu yang kadang-kadang mungkin friksinya dengan rumah sakit. Kalau mindsetnya masih lebih banyak pemeriksaan, lebih banyak obat adalah pemasukan buat rumah sakit, maka oleh BPJS Kesehatan dengan pola pembayaran ini yang disebut paket tadi, Pak, diminta untuk konsisten aja. Kalau memang sakitnya A, ya sudah yang terkait A saja yang kita biayai. Jangan melebar kemana-mana. Jadi sebetulnya kami mewakili pasien, Pak. Kalau ini kan pasien yang bayar kan juga merugikan, Pak, kalau hal-hal yang overutilisasi. Nah, kalau di sini karena kami adalah lembaga yang membayarkan, jadi kami memastikan, oh pelayanannya sesuai, jangan yang tidak sesuai. Gitu loh, Pak. Mungkin persepsi ini tidak dipahami, jadi kadang-kadang memang friksinya di situ, Pak. Dok, kebetulan ada survei, mungkin dokter juga baca di Ya. Kompas, itu eh, penggunaan antibiotik katanya di Indonesia ini sudah sampai tahap yang berlebihan. Nah, itu Ya. ada dampaknya nggak terhadap BPJS? Kalau BPJS kebetulan enggak, Pak, karena kan kami tetap membayarkan tadi apa namanya sesuai paket. Tapi mungkin dampak terhadap rumah sakit. Jadi saya sudah sampaikan juga waktu saya jadi konsultan, Pak. Nah, ini memang perilaku dokter yang terlalu banyak menggunakan antibiotik dan kadang-kadang tidak rasional. Misalnya ada 2 dokter yang praktek, Pak. Nanti masing-masing dokter memberikan antibiotiknya masing-masing yang misalnya dosisnya cukup tinggi dan itu menghabiskan biaya sebetulnya, Pak. Nah, ini yang menurut saya rumah sakit perlu waspadai. Misalnya kita bayar 100.000 ya, Pak, untuk kasus gitu.
Tapi obatnya aja dokter ngasih obat macam-macam sudah habis 60.000 lah kan sisanya 40.000 Pak. 40.000 itu harus bayar jasa dokter, harus apa. Nah, rumah sakit tidak bisa survive kalau kayak gitu. Tapi ini perilaku yang memang gimana ya Pak, harus di endorse dari mana? Kalau buat kami tidak ada dampaknya karena kami bayarnya paket. Mungkin yang rumah sakitnya menurut saya Pak dampaknya. Nah itu saya sih menyarankan memang tadi sebetulnya kalau ada standar layanan tadi Pak, kalau ada kasus penyakit A, kita sepakati aja obat yang bisa diberikan apa. Nah selama pelayanan di rumah sakit itu mengikuti standar itu, mudah-mudahan sih tidak terjadi over itu ya Pak ya antibiotik gitu. Tapi kalau dampak pada kami tidak ada secara langsung Pak. Sekarang kembali ke Undip. Ya. Apa sebenarnya apa nilai-nilai atau pengalaman yang diperoleh tadi sudah banyak diceritakan Mm-mm. ketika masih belajar di Undip yang eh, bermanfaat sampai saat ini. Iya, kalau di Undip itu saya kebetulan kan S1, S2 itu Undip ya Pak ya. Saya magister epidemiologi juga Undip dan ini saat ini sedang menempuh S3 juga di Undip. Jadi menurut saya ya saya tidak punya pembanding yang jelas dengan perguruan tinggi lain karena tidak pernah di sekolah di tempat lain. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, apa yang saya pelajari di Undip, apa namanya juga kemitraan yang cukup kuat ya Pak. Menurut saya kan waktu kita belajar di kedokteran itu apa ya kalau kita menangani pasien itu kita kan nggak bisa sendirian ya. Jadi nilai-nilai kerjasama dan itu ya kemudian apa kebanggaan terhadap institusi itu juga penting karena kami banyak apa namanya berorganisasi itu membawa nama Undip ke luar gitu ya itu juga menurut saya satu hal yang sangat baik dan sangat positif dan saya dengar Undip juga berusaha untuk menjadi universitas riset dan sebagainya itu menurut saya adalah hal-hal yang baik sih Pak menurut saya apa yang saya alami selama sekolah eh, di Undip ini adalah hal-hal yang positif yang membentuk juga karakter kita pada saat ini gitu. Ya. Lalu seberapa jauh apa itu koneksitasnya, nyambungnya antara yang dipelajari di kampus dengan masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Iya. Jadi kalau tadi Pak untuk selama di Puskesmas ilmu tentang community medicine ini sangat-sangat baik dan eh, manajemennya itu Pak sebetulnya ilmu manajemennya bisa kita terapkan tidak hanya di Puskesmas ataupun di apa namanya di Vaskes ya Pak ya, tapi itu akan sangat relevan untuk kita terapkan ke eh, perusahaan lain sekalipun gitu. Pola pengelolaan kemudian konteks kerangka berpikirnya itu Pak yang menurut saya kita dengan community medicine itu pada waktu itu kan kita survei sendiri. Jadi memang data-data di lapangan itu memang harus kita temukan. Jadi tidak pernah sampai sekarang pun kami Pak alhamdulillah waktu saya masuk ke BPJS Kesehatan saya berupaya untuk melakukan yang namanya apa istilahnya ya evidence based policy gitu. Jadi kita selalu membiasakan mengolah data-data yang ada untuk mengambil keputusan atau membuat satu kebijakan. Jadi tidak ada dan di BPJS Kesehatan ini sangat relevan, Pak. Setiap kali mengambil kebijakan itu kita ada namanya regulatory impact analysis dan itu menyangkut juga hasil kajian. Kemudian kita menyangkut data-data yang kami kumpulkan. Kebetulan BPJS Kesehatan ini memiliki big data ya, Pak. Tadi karena stakeholder kita sangat banyak eh, dan beragam, kita jumlah transaksi yang sangat besar, sekitar 1,9 juta transaksi layanan per harinya, Pak, per hari kalender. Jadi big data yang ada di BPJS Kesehatan ini kan sangat menantang untuk kita tidak bisa mengambil satu kebijakan begitu aja gitu, Pak. Tidak jatuh dari pemikiran saja, tidak hanya berdasarkan telaah, tapi juga kita analisis data-data yang ada. Termasuk bagaimana kami mengawasi Vaskes tadi Pak, improvement apa yang harus diberikan dalam satu layanan JKN itu kita lihat berdasarkan data-data yang kita punya. Jadi
itu hal-hal. Kemudian ilmu epidemiologi saya, Pak, karena saya kebetulan di epidemiologi ini juga sangat penting. Jadi kalau memahami satu penyakit, ada kenaikan data penyakit di satu wilayah, kan ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Itu juga saya dapatkan di Undip, di Magister Undip, apa epidemiologi Undip. Jadi nilai-nilai dari yang saya dapatkan, kebetulan ilmunya sangat relevan sekali, Pak. Ilmu memanage tadi ya, manajemennya, kemudian survei dan data analisisnya gitu ya, sampai pengambilan keputusan, kemudian untuk apa tadi, untuk menganalisis data layanan, karena saya kebetulan di jaminan pelayanan itu juga kita ilmu epidemiologinya juga jalan gitu. Jadi ini semua menurut saya adalah kontribusi yang sangat positif dan sangat relevan di masa sekarang ini. Boleh saya titip pesan buat teman adik-adik di kedokteran, Pak? Jadi sebetulnya teman-teman di kedokteran itu harus cukup bangga ya Pak, karena ilmu yang kita dapatkan itu sangat komprehensif. Mulai dari mengenal manusianya sampai dengan sistem di kesehatan. Jadi seorang dokter itu menurut saya memang dia sangat bisa berperan di banyak banyak area gitu Pak. Jadi buat teman-teman adik-adik yang di kedokteran, jangan kecil hati karena dunia kedokteran itu bukan cuma sekedar menjadi dokter yang praktek, kemudian spesialis dan sebagainya. Saya tidak spesialis, Pak, tapi kita punya bidang yang sangat besar gitu ya, Pak. Bisa bekerja di pemerintahan, kebijakan, kemudian juga riset ya, seperti bio farma dan sebagainya. Kemudian bisa juga di tadi bidangnya ketenaga kerjaan ya, kesehatan kerja, kemudian juga bisa di apa tadi kebijakan seperti BPJS kesehatan juga dan seterusnya. Kemudian bisa juga mendalami di isu-isu kemasyarakatan, Pak, dan juga kesehatan mental dan sebagainya. Jadi sangat sangat luas variasinya. Jadi buat adik-adik di kedokteran tidak harus menjadi spesialis, tapi sebetulnya banyak bidang lain yang juga bisa dirambah dengan kemampuan dan ilmu di kedokterannya. Terima kasih banyak, Pak. Gitu. Baik, terima kasih sekali Dr. Lili Kresnowati, Magister Kesehatan, Iya, terima kasih. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan. Terima kasih, mudah-mudahan informasi yang diberikan ini bermanfaat untuk kita semua, Amin. terutama keluarga besar, dan Amin. termasuk mahasiswa yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran Iya, Undip. amin, Pak. Terima kasih, Dok. Sukses, Ya, Dok. Ya, baik. sampai ketemu. Terima kasih, Dok. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.